Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana Anda bisa melihat kurikulum vitae saya dan puluhan blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin menyimak platform digital saya yang lain, Anda juga bisa ketik trainer Amir Faisal tapi di Facebook atau di fanpage saya. Baiklah teman sekalian, hari ini kita akan belajar apa yang disebut the skill of SPR. Jadi SPR itu kependekan dari stimulus, pause, dan respon. Sebuah tools yang sangat dikenal, ya, yang diajarkan oleh Stephen Covey. Jadi teman sekalian, para pakar NLP telah melakukan riset bahwa setiap orang normal itu dalam sehari semalam dia paling tidak di dalam pikirannya, ya, di dalam otaknya ini muncul 40.000 kali gagasan atau ide. Dan di antara gagasan-gagasan itu terkadang terdapat pilihan-pilihan. Yang terkadang pilihan-pilihan itu ada yang mudah, ada yang sulit, ya. Jadi saya contoh misalnya baru bangun pagi saja kita mendengar suara azan dari masjid misalnya, sudah ada pilihan. Apakah saya akan bangun atau meneruskan tidurnya karena ini musim hujan misalnya, suasana sangat dingin. Bangun pun juga ada pilihan lagi, apakah saya sholat di rumah, apakah sholat di masjid, dan seterusnya. Itu baru begitu kita bangun pagi. Nanti kadang-kadang kita mau ambil sandal juga sudah ada pilihannya. Mau menggunakan pakaian untuk ibadah juga sudah ada pilihannya. Terus menerus begitu sampai di kantor, kita juga akan dimasuki begitu banyak gagasan atau ide, dan juga gagasan itu mengandung pilihan-pilihan. Dan kadang pilihan itu ada yang sulit sekali. Teman-teman sekalian, dalam kondisi yang normal, artinya dalam state yang bagus, maka kita tidak menghadapi masalah sebenarnya. Sepanjang keputusan yang kita ambil itu kita dasarkan pertimbangan yang logis, ada data yang akurat dan sebagainya, tidak masalah. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang situasi mental kita tidak selalu dalam kondisi stabil. Nah, maka hari ini kita akan bahas, ya, apa manfaat dari the skill of SPR itu. Jadi kita mengambil keputusan pada situasi yang tidak normal. Jadi teman sekalian, manfaat dari SPR ini adalah sebagai berikut. Ada satu prinsip, ya. Jadi keputusan yang gagal, artinya keputusan yang berdampak negatif, ya, berdampak merugikan, berdampak yang membuat kita menyesal dan seterusnya itu bukan disebabkan oleh data yang tidak akurat, perhitungan yang kurang cermat, ataupun disebabkan oleh rasa takut atau sebaliknya terlalu pede, ya, tetapi keputusan yang gagal itu lebih banyak disebabkan oleh kegagalan dalam memanajemeni situasi batin Anda pada detik-detik yang sangat menentukan. Jadi menurut Stephen Covey itu kita hanya memiliki pause 2 detik. Jadi SPR itu S-nya adalah stimulus,
P-nya adalah pause dan R adalah respon. Jadi ketika kita menerima stimulus, ada gagasan, ada pilihan, itu kita hanya punya kesempatan pause 2 detik. Dan dalam 2 detik itu apabila kita mengambil keputusan itu benar, maka responnya akan benar. Tapi kalau kita dalam pause itu kita feelingnya ya, kita memahaminya salah ya, ngambil sikapnya salah, maka responnya juga akan salah. Nah, jadi situasi rawannya adalah kritikalnya adalah 2 detik. Teman sekalian, sebagai contoh ya, sebagai contoh ini. Ini saya berikan 2 contoh saja. Anda mengambil keputusan yang tidak matang. Ya, keputusan tidak matang itu sebagian besar karena akibat miskinnya sudut pandang. Jadi begini, ingat, ketika Anda melihat suatu masalah, sebenarnya yang Anda lihat itu bukan realitas yang valid ya, bukan realitas yang valid. Melainkan adalah realitas yang sesuai dengan peta mental Anda. Nah, ini nanti kalau Anda ingin tahu detailnya, Anda tolong buka lagi platform digital saya yang berjudul TOT NLP bagian 2. Ya, lagi TOT NLP bagian 2. Dibaca, disimak bagian satunya juga boleh, tapi yang terutama saya jelaskan di situ bagaimana pengaruh dari peta mental terhadap sebuah respon ya. Itu saya bahas dalam 1 episode ya. Jadi sekali lagi tolong Anda buka, ini tidak akan saya jelaskan lagi. Jadi tolong dibuka platform digital saya TOT NLP 2 ya. Kalau belum keluar TOT NLP 2 belum keluar, ditambah TOT NLP Amir ya, TOT NLP 2 Amir. Nanti akan langsung keluar. Ya, nanti di situ saya jelaskan bagaimana hubungan antara peta mental dalam pikiran kita dengan respon yang kita buat. Ya, jadi sekali lagi, jadi ketika Anda melihat satu masalah, apapun masalah itu, ya, masalah keluarga, masalah kantor, masalah bisnis, mengambil keputusan dalam bisnis, mengambil keputusan atau merespon anak ya, dan sebagainya itu, merespon permintaan keluarga dan seterusnya itu, maka sebenarnya yang realitas kebenaran yang Anda lihat itu bukan realitas yang sesungguhnya. Ya, kalau pada orang juga apa yang sebenarnya yang dikehendaki orang itu. Ya, kalau itu keputusan dalam bisnis itu kadang-kadang semua yang Anda lihat itu belum sesuai realitas yang sebenarnya, tapi ada realitas yang ada dalam peta mental Anda. Apalagi kalau ini menyangkut sebuah keputusan yang berat, yang membutuhkan keberanian dan seterusnya. Nah, teman sekalian, oleh karenanya pisau analisa yang Anda gunakan untuk membelah masalah itu level kebenarannya sangat bertingkat ya, mulai dari yang paling rendah ya, yaitu level persepsi. Nah, jadi dalam tadi yang mengolah dalam peta mental Anda itu levelnya apa? Apakah dia level persepsi saja? Kalau dia level persepsi, maka dia adalah sebuah pemahaman kebenaran yang paling rendah. Kedua, apakah sudah level yang kedua, yaitu level logika? Ya, level logika. Ataukah yang ketiga, level logika dan sudah melalui riset. Ya, ini level yang keempat. Dan masih ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu level hati. Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, mana pisau yang Anda gunakan? Maka semakin rendah level yang Anda gunakan, maka tingkat keputusan Anda semakin mentah atau tidak matang. Ya. Nah, teman sekalian, jadi ini yang pertama, ya. Pertama dari contoh dari kegagalan dari menggunakan SPR, ya, akibat ketidakmatangan keputusan kita, ya. Karena tadi akibat miskinnya sudut pandang dan level berpikir kita, level pemahaman kita dari kebenaran itu levelnya rendah, ya.
Jadi yang paling bagus keputusan adalah kalau kita kaya sudut pandang. Jadi sudah terbiasa kita memandang masalah itu dari banyak sudut, ya, dari banyak sisi, dari lebih dari satu paradigma. Yang kedua juga levelnya kita sudah paling tidak di atas level logika. Ini namanya keputusan yang matang. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini manfaat dari kalau kita menggunakan skill SPR, ya, keputusan kita akan matang. Kalau kita tidak menggunakan skill SPR, maka keputusan kita adalah keputusan yang mentah atau tidak matang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengambil keputusan dalam saat marah, ya, saat marah. Marah ini biasanya disebabkan ini kalau para pemimpin, ya, pemimpin itu boleh pemimpin keluarga, boleh pemimpin perusahaan, boleh pemimpin lembaga, sampai pemimpin pemerintahan ini biasanya orang kalau marah itu dari sisi mental adalah dia merasa lebih kuasa. Ya, tidak mungkin orang yang merasa rendah gitu ya, tidak punya kekuasaan, orang merasa lemah akan marah itu sangat sulit ya. Biasanya orang yang mudah marah itu orang yang merasa lebih punya kuasa terhadap yang dimarahin gitu loh. Jadi nggak mungkin kita marahin bos kita, itu tidak mungkin. Kita marahin atasan kita marahin orang yang menggaji kita, itu pasti tidak mungkin. Pasti adanya adalah seorang bos yang memarahi anak buahnya, ya, seorang owner memarahi pegawainya, ya, karyawannya, karena dia merasa kuasa. Bisa juga merasa hebat, ya. Jadi merasa hebat. Atau bisa juga keputusan marah itu karena dendam, ya, jadi menjadi nggak objektif. Jadi dia ingin membalas dendam, ada rasa membalas dendam. Nah, teman sekalian, dalam hal ini kalau Anda mau menggunakan skill of SPR tadi itu, maka harus Anda pahami bahwa ketika Anda marah atau Anda merasa bermasalah dengan orang, ya, itu sebenarnya masalahnya bukan pada orang lain itu, pada orang yang Anda marahin itu sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah masalahnya ada dalam diri Anda sendiri. Ya, jadi sebenarnya kita mempunyai sebuah manajemen, sebuah skill, ya, untuk memilih mana apakah kita akan marah atau tidak. Kalau tadi, ya, kalau kemudian Anda tadi memanjakan rasa berkuasa Anda, maka Anda akan memilih dengan marah, kan begitu, ya. Jadi masalahnya bukan pada orang itu, tapi pada Anda. Ya, sebab apa? Sebab kenapa orang lain itu ketika berhadapan dengan orang yang Anda marahi tadi, dia nggak marah, ya. Dan orang itu banyak, mungkin ribuan orang lain, misalnya Anda marah pada si A. Padahal ribuan orang lain kalau ketemu si A tidak marah. Berarti marah Anda kepada si A itu adalah masalahnya ada dalam diri Anda sendiri. Ini yang Anda pahami, ya. Maka Anda perlu sebuah skill namanya SPR, ya, supaya tidak sedikit-sedikit marah, ya. Anda olah dulu tadi. Dan untuk marah dan tidak tadi hanya 2 detik juga tadi. Nah, ini contohnya, ya. Teman-teman sekalian, jadi setiap manusia, ya, NLP mengajarkan bahwa setiap manusia adalah bos bagi dirinya sendiri. Jadi Anda berkuasa untuk membuat pikiran dan perasaan Anda nyaman, bahagia, selalu dalam kendali, ya. Atau Anda memilih perasaan Anda didikte orang lain. Tadi yang mendikte tadi adalah orang yang membuat Anda marah tadi, ya. Nah, ini jadi ada kekuasaan. Oke, teman sekalian, maka kita perlu skill namanya SPR, ya. Nah, di sini saya jelaskan, bisa Anda lihat dalam gambar di layar itu, ya. Di situ tadi di sebelah kiri ada panah, di situ ada tulisannya stimulus, ya. Nah, pause itu di situ oleh Stephen Covey ditulis sebagai freedom to choose. Maksudnya adalah Anda punya kebebasan untuk memilih tadi yang 2 detik tadi itu. Untuk di kotak sebelah kanan untuk merespon. Nah, kemampuan skill SPR Anda, skill 2 detik selama pause itu tergantung pada 4 hal di situ. Ya. Nah, pertama adalah
Nanti saya jelaskan satu persatu, saya bacakan dulu. Jadi yang pertama yang menentukan dari kecerdasan Anda dalam mengambil keputusan tadi itu, dalam keadaan marah tadi misalnya, ya, dalam situasi yang mungkin Anda membuat keputusan yang tidak matang tadi misalnya, ya, itu situasi itu disebut sebagai freedom to choose, ya, pilihan tergantung pada Anda, ya. Yang pertama adalah self awareness, yang pertama. Yang kedua adalah imagination, yang ketiga adalah conscience, dan yang keempat adalah independent will. Baik, akan saya jelaskan satu per satu. Jadi yang pertama, self awareness itu menyangkut tentang bagaimana skill Anda selama ini dalam menguasai pikiran, ya, dalam memahami suasana hati Anda, memahami perilaku Anda sendiri. Juga awareness ini juga bisa berkaitan dengan kesadaran Anda terhadap hubungan antar sesama manusia. Ya, hubungan sama manusia, dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau dalam agama disebut sebagai akhlak, ya, dalam agama itu. Tergantung itu juga, ya. Semakin tinggi akhlak Anda, maka Anda semakin cerdas tadi dalam memahami situasi pada saat mengambil keputusan itu, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah imagination, ya. Anda termasuk orang-orang yang memiliki imajinasi yang baik, ya, kuat, ya, atau termasuk orang yang tidak banyak imajinasi, gitu ya. Jadi keuntungan dari orang punya imajinasi itu adalah dia tidak mudah terjebak oleh situasi sulit, ya. Karena orang yang mudah terjebak adalah orang yang hanya mengandalkan pada logika. Padahal kadang-kadang hidup ini orang tidak bisa mengandalkan logika saja, ya. Kata Albert Einstein bahwa kalau logika Anda hanya bisa membawa dari A ke B saja sudah. Kalau B itu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya sudah selesai. Tetapi imajinasi, kata Einstein, Anda bisa dari A membawa kemana-mana, kemana saja. Nah, ini jadi kemampuan Anda untuk mengimajinasikan situasi yang Anda hadapi. Jadi Anda akan banyak peluang-peluang yang di luar kotak, ya, yang mungkin terjadi. Ini juga tergantung dari pengalaman-pengalaman Anda menghadapi realitas selama ini, ya. Mengalami kegagalan, kesulitan, itu akan semakin banyak Anda mengalami kegagalan, maka semakin banyak Anda memiliki imajinasi untuk keluar dari masalah Anda. Kemudian yang ketiga adalah hati. Nah, hati nurani. Hati nurani ini levelnya lebih tinggi dari sekedar tadi kebenaran berdasarkan logika dan self awareness, ya, karena ini sudah menyangkut wilayah value yang lebih tinggi yang kaitannya Anda dengan Tuhan, kemudian juga dengan integritas pribadi Anda selama ini, ya, dalam menghadapi masalah kehidupan. Ini sangat penting untuk berbicara, ya. Yang kalau sudah berbicara hati nurani, maka yang terjadi sudah di atas sudah di atas hukum, ya, aturan, ya, sudah di atas itu, karena Anda sudah menjadi manusia yang lebih universal, ya. Anda sudah di atas pertimbangan-pertimbangan perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Jadi Anda sudah betul-betul menjadi manusia universal yang memiliki kemuliaan, ya, dan sebagainya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi bagaimana Anda membiasakan diri selama ini dalam kehidupan ini. Apakah Anda termasuk orang yang menggunakan hati nurani atau sekedar menggunakan logika saja, ya, menggunakan hukum saja, hanya hak kewajiban saja. Teman sekalian, kemudian yang keempat adalah free will. Free will itu adalah kehendak bebas, ya.
kehendak bebas. Jadi ini juga sangat menentukan ketika Anda mengambil keputusan dalam situasi kritis 2 detik tadi itu, apakah Anda dalam keputusan itu Anda menjadi pribadi yang mandiri atau bukan. Ya, itu sangat menentukan kualitasnya. Jadi kalau Anda termasuk orang yang dalam banyak hal takut pada orang lain, takut pada yang lebih berkuasa, ya dan sebagainya, maka tingkat keputusan Anda kualitasnya semakin rendah. Ya. Baik teman sekalian, inilah hal-hal yang diajarkan oleh Stephen Covey. Kalau Anda merasa ada hal-hal yang mungkin kurang sependapat ataupun perlu didiskusikan, maka silahkan Anda ketik di komen ya, pasti akan segera saya jawab. Baiklah, sampai ketemu lagi pada platform digital yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.